Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, yaitu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini adalah bahasa Indonesia tema 2 ya, subtema 1. Baik, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menuliskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, siswa mampu menceritakan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, tahukah anak-anak ustazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu manfaat dari tumbuhan? Ya benar, jadi berbagai macam manfaat tumbuhan. Yang pertama adalah sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, membuat udara terasa sejuk. Yang ketiga, sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Keempat, dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga, bahan baku pakaian, menjadi pewarna alami, kerajinan tangan, bahan baku industri, untuk keindahan, dan dapat sebagai obat. Nah, oke. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Jadi tumbuhan itu banyak mengandung protein, vitamin, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, vitamin itu banyak terdapat pada buah-buahan, protein pada sayur, dan juga karbohidrat ini terdapat pada nasi, jagung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat udara sejuk. Nah, jadi pada siang hari tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses pengambilan karbon dioksida atau kita kenal CO2 di udara. Kemudian tumbuhan itu akan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara menjadi sejuk. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Nah, matahari itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi ketika siang hari, cahaya matahari terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit kita. Selanjutnya, dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya rotan, dapat dibuat menjadi meja, kursi. Kayu bisa juga kita buat menjadi gantungan kunci dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, itu dapat dijadikan peralatan rumah tangga. Contohnya, kayu dapat dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, gayung, sendok, gantungan kunci, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, itu bahan baku pakaian. Nah, sebagian pakaian yang kita pakai ada yang terbuat dari tanaman, yaitu kapas. Kapas akan dipintal, kemudian ditenun, dijahit menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah ketika kita pakai. Kemudian yang ketujuh, itu sebagai pewarna alami. Nah, sebagai pewarna alami itu misalnya pada warna kuning itu terbuat dari kunyit. Kemudian warna hijau itu terbuat dari daun pandan. Warna merah dari cabai atau buah bit. Warna ungu dari buah naga, dan warna orange itu dari wortel. Jadi macam-macam pewarna alami yang bisa dijadikan misalnya untuk mempercantik warna pada mie seperti itu, pada kue dan sebagainya. Selanjutnya yang kesembilan, itu untuk keindahan, misalnya tanaman hias, bunga mawar, bunga melati dan sebagainya ya. Jadi untuk rumah menjadi lebih indah. Kemudian selanjutnya bisa dijadikan obat untuk kesehatan. Tadi macam-macam ya. Seperti apa contohnya? Ada kencur, ada kunyit, dan ada jahe.
Kemudian yang terakhir ada bahan baku industri, contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga. Getah karet itu untuk industri ban dan kapas untuk industri pakaian dan sebagainya. Nah, terus bagaimana jika tumbuhan itu tidak ada? Yang pastinya yang pertama oksigen akan berkurang karena tidak ada yang menghasilkan oksigen sehingga oksigennya akan berkurang. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya banjir dan erosi karena tidak ada yang menyerap air hujan ketika terjadinya hujan sehingga air itu akan lurus ya, sehingga bisa menghasilkan banjir dan erosi. Kemudian yang ketiga sama seperti tadi, terjadinya kekeringan karena tidak adanya penyerapan air ya, sehingga tanah menjadi kering seperti itu. Kemudian berkurangnya sumber makanan. Nah, terus selanjutnya terjadi pemanasan global sehingga cuaca menjadi panas seperti itu, dan bahkan terjadi kepunahan makhluk hidup. Kesimpulan untuk hari ini adalah, jadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia sangat jelas ya, kalau tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya. Tanaman memiliki banyak manfaat untuk kita sebagai manusia, dan tumbuhan adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lestarikan, bukan hanya dimanfaatkan saja. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai habis ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.